memperkuat kebijakan transaksi falas yang akan mulai berlaku April 2026 guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah melalui penyusian threshold tunai beli falas terhadap rupiah dari $100.000 per pelaku per bulan menjadi $50.000 per pelaku per bulan. Peningkatan threshold jual DNDF forward dari $5 juta per transaksi menjadi $10 juta per transaksi. Peningkatan threshold beli dan jual swap dari $5 juta menjadi $10 juta per transaksi. Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal dari kemungkinan eskalasi perang Timur Tengah, termasuk menempuh langkah-langkah penyelesaian yang diperlukan guna tetap konsisten dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Sementara itu, kebijakan makro Brisel terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor real dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk turut menopang kegiatan ekonomi melalui penguatan sinergi dalam perluasan akselerasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran. Arah bauran kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran dalam mempertahankan stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. 1. Memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi baik transaksi non-delivery forward NDF di pasar luar negeri maupun transaksi spot dan domestik non-deliverable forward DNDF di pasar domestik. Kedua, memperkuat strategi operasi moneter pro market untuk menarik aliran masuk modal asing dan memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui pengelolaan struktur suku bunga dan volume instrumen pasar serta transaksi SPN di pasar sekunder. Ketiga, memperkuat kebijakan transaksi falas yang akan mulai berlaku April 2026 guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah melalui penyusian threshold tunai beli falas terhadap rupiah dari $100.000 per pelaku per bulan menjadi $50.000 per pelaku per bulan. Peningkatan threshold jual DNDF forward dari $5 juta per transaksi menjadi $10 juta per transaksi. Peningkatan threshold beli dan jual swap dari $5 juta menjadi $10 juta per transaksi. Keempat, memperkuat ketentuan pelaporan lalu lintas devisa LLD melalui penyesuaian threshold kewajiban dokumen pendukung transfer dana ke luar negeri outgoing dalam falas dari $100.000 menjadi $50.000 yang akan berlaku April 2026. Kelima, meningkatkan efektivitas pelonggaran kebijakan makro Brisel melalui publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi KLM pada lampiran 1 serta sinergi bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lain guna mendorong kredit pembiayaan tinggi melalui program percepatan intermediasi Indonesia atau disingkat PINISI. Keenam, melakukan peluncuran kris antar negara Indonesia dan Korea Selatan pada April 2026 sebagai bagian dari upaya
memperluas konektivitas pembayaran digital lintas negara, dan mendorong percepatan akselerasi digital. Ketujuh, melakukan peluncuran Pusat Inovasi dan Digital Indonesia (PIDI) pada April 2026 untuk mengakselerasi transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) antara lain melalui penyelenggaraan hackathon dan pengembangan talenta digital melalui Digital Talenta Berdaya dan Berkarya Dikdaya yang diselenggarakan bersinergi dengan otoritas, asosiasi, dan kementerian lembaga terkait. Kedelapan, melaksanakan program peningkatan kapasitas dan literasi sinergi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, katalis P2DD, secara triwulan sebagai wadah sinergi dan knowledge hub antar daerah untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah, termasuk kualitas layanan publik. 9, melanjutkan kesiagaan sistem pembayaran nasional dalam menghadapi periode Hari Besar Keagamaan Nasional HBKN Idul Fitri 1447 Hijriah dengan memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan sistem pembayaran Indonesia SPBU dan sistem pembayaran industri, serta menjamin ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang memadai dan berkualitas di seluruh wilayah NKRI, antara lain melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Industri Serambi 2026. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk memitigasi dampak ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah terhadap perekonomian domestik, sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK juga dipererat, terutama untuk mendorong pembiayaan bagi program Astacita pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat dan memperluas kerjasama internasional di area kebangsenteralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal (local currency transaction), serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerjasama dengan instansi terkait. Itulah pokok-pokok hasil pembahasan dan respon bauran kebijakan yang ditetapkan dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 Maret 2026